kita bisa meminimalkan, kita bisa merencanakan manajemen atau tindakan selanjutnya untuk pasiennya. Jadi biar dia perawatan skincare-nya masuk dengan baik, berarti ini harus dihilangkan terlebih dahulu. Caranya gimana? Efisiensi atau pasien-pasien dengan peripheral arthritis atau pasien-pasien ada kekakuan pada silumnya pembuluh darahnya, itu munculnya ada. Tadi sudah banyak sekali dibahas tentang permasalahan diabetic foot syndrome ya oleh Dr. Erdina. Nah, ini saya ambil sedikit deteksinya untuk pasien-pasien dengan risiko kaki diabetik. Nah, ini sudah banyak sekali dibahas bahwa ternyata kasus diabetes ya semakin lama semakin meningkat Bapak Ibu, otomatis akan mempengaruhi kondisi-kondisi yang risiko terjadi luka. Tadi ada beberapa kasus, ada infeksi, ya kemudian kasus dengan diabetic foot syndrome lainnya yang mengarah ke infeksi atau mengarah ke luka. Nah, maka dari itu penting kita lakukan, Bapak Ibu. Yang kita lakukan adalah bagaimana mencegah nih, ya, biar tidak terjadi luka kaki diabetik atau ukus kaki diabetikum. Nah, ini saya, Bapak dan Ibu, ya. Perkenalkan sekali lagi, ya, nama saya Nas Hairul. Saya perawat luka sama kontinens yang berdinas atau bekerja di bidang tersebut, ya, di Walker Center di Kota Bogor. Kalau Bapak Ibu mau jalan-jalan, ngelihat gimana praktek kita, boleh. Dengan senang hati kita terbuka buat Bapak dan Ibu. Namun sebelumnya Bapak Ibu, saya disclaimer dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi foto yang disampaikan dalam materi ini merupakan dokumentasi medis yang kita gunakan untuk tujuan edukasi dan peningkatan pemahaman dalam bidang kesehatan. Identitas pasien telah kita samarkan atau kita hilangkan untuk menjaga privasi dan kerahasiaan. Materi ini hanya bertujuan untuk refleksi edukatif dan tidak dimasukkan untuk mengganti diagnosis atau saran profesional. Penyebaran atau penggunaan ulang foto di luar konteks materi tanpa izin sifatnya dilarang dan dapat melanggar aturan privasi serta hukum yang berlaku. Jadi Bapak dan Ibu, kami harap mohon gunakan materi ini secara bijak dan sesuai dengan tujuan pembelajaran dari Vaksin akademik yang disampaikan sebelumnya. Nah, kalau kita melihat beban luka atau kasus gitu Bapak Ibu ya secara epidemiologi ya, bahwa katanya ya sekitar 15-25% pasien dengan DM ya, atau diabetes mellitus memiliki risiko luka yang lebih tinggi. Dan ini terjadi Bapak dan Ibu pada pasien-pasien dengan diabetes terjadi seumur hidupnya. Ya, jadi selama seumur hidup dia akan mengalami terus ya 25%. Kemudian ya kalau kita angka luka kakinya ya itu sekitar total populasi. Nah, kalau kita dari total populasi IDF ya Indonesia ya sekitar ribuan, dia ambil 6,3% terjadi risiko luka kaki. Ya, cukup banyak Bapak Ibu kasus dengan luka kaki diabetes. Kemudian sekitar 80% kasus-kasus itu pada pasien-pasien kalau sudah jadi luka kaki diabetikum akan terjadi amputasi ya atau dihilangkan bagian tubuhnya dengan cara apa? Bisa karena traumatik, bisa karena memang karena lukanya. Non traumatik bisa apa? Bisa karena tiba-tiba lukanya melepuh gitu ya, kemudian jadi menghitam atau nekrosis atau iskemia ya, kan memang terjadi dilakukan amputasi. Dan ini cukup banyak dan kasusnya baik pada kasus di bawah lutut ya atau bilmi atau di atas lutut ya banyak sekali kasus-kasusnya terutama untuk amputasi pada pasien-pasien dengan ukus-ukis diabetikum. Maka dari itu, Bapak dan Ibu, kalau kita melihat layanan di Indonesia, ya paling dasar, paling bawah, pasti semua pasien itu datang ke puskesmas, ya pasti ngambil rujukan semua ke puskesmas. Dan kalau kita melihat layanan primer, ini menjadi salah satu pengendali utama. Karena apa? Dia dapat melakukan deteksi dini atau pencegahan ulkus sakit diabetikum. Ya, layar primer ini ya utamanya apa? Prevensinya secara sekunder. Ngapain? Meminimalkan faktor resiko terjadi luka. Caranya apa? Melakukan deteksi dini atau kita lakukan assessment pada kakinya sebelum terjadi luka. Ya, jadi ini sebelum terjadi luka nih. Kalau sudah terjadi luka, bagaimana cara melakukan perawatan lukanya agar tidak terjadi infeksi bahkan terjadi amputasi.
Dan ini kalau kita ngelihat intervensi ini secara kalau kita ngelihat pasien-pasien dengan diabetes ya itu tidak dilakukan perawatan secara sendiri, namun dilakukan perawatan secara multidisiplin. Jadi maksudnya ada perawatnya, ada dokternya, ada nutritionnya ya, kemudian ada dokter eh, diabetesnya ya, yang sama-sama ini ya, yang sama-sama kita mencegah ya, menanganin ya pada pasien-pasien dengan diabetes, mau pada pasien-pasien dengan glukosa diabetikus, ya, agar tidak terjadi perubahan pada kasus tersebut. Nah, kita sama-sama nih Bapak dan Ibu. Nah, kalau kita lihat prognosisnya, beberapa faktor yang menjadi pasiennya luka pada pasien dengan diabetik, ya, paling tinggi adalah hiperglikemiknya. Jadi semakin tinggi angka diabetesnya, ya, ada gula darah HbA1c-nya, ya, pasien-pasien hiperglikemik, risiko lebih tinggi terjadinya ulkusak diabetikum atau DFU. Kemudian pasien-pasien dengan kehilangan sensasi atau kehilangan saraf atau pasien-pasien dengan neuropati atau loops, loss perception sensasi, ya, jadi nggak berasa sama sekali. Otomatis ini menjadi kontribusi terbesar juga Bapak Ibu, ya, karena pasien nggak jalan keluar tanpa alas kaki, ya, tiba-tiba berdarah nggak berasa karena kena benda tajam dan sebagainya. Dan ini terbesar terjadinya sakit diabetikum. Kemudian karena gangguan penyakit arteri atau gangguan penyakit arteri perifer, ya, salah satunya itu sekitar 50% ya akibat stucknya ya pembuluh darahnya atau kakunya pembuluh darah bagian perifer menyebabkan aliran darah nutrisi tidak masuk ya sampai ke bagian ujung-ujung jari. Dan ini terjadi pada pasien-pasien dengan diabetikum. Semakin dia tinggi kadar hiperglikemiknya atau glikemiknya, otomatis vikositas pembuluh darah juga semakin mengental nih. Semakin mengental pembuluh darah, otomatis pembuluh darah eh, apa namanya kakinya gitu ya atau pembuluh darahnya sendiri akan menyebabkan kekakuan yang menyebabkan nutrisi oksigen tidak masuk sampai ke bagian perifer. Kemudian yang keempat adalah perubahan bentuk kaki ya, perubahan bentuk kaki atau deformitas. Kenapa ini bisa terjadi faktor psikotedinya DFU atau ulkusak diabetikum? Karena apa? Pasien kita ya rata-rata masyarakat di Indonesia pasti pilih sepatunya yang nggak sesuai dengan bentuk kaki. Pasti pilih sepatunya atau alas kakinya yang penting nyaman gitu ya, murah ya, mudah didapatkan. Namun pada pasien-pasien dengan diabetikum ini terjadi formasi lainnya. Kalau dia sudah terjadi perubahan bentuk kaki, kalau dia menggunakan alas kaki yang nggak sesuai dengan bentuk kakinya, akan terjadi terus-terus ini gesekan antara si kakinya yang terjadi perubahan dengan sepatu yang digunakan. Yang kontribusinya apa? Lama-lama akan terjadi nih, ya, luka. Awalnya terjadi bentukan kalus atau kapalan. Ya, lama-lama terjadi luka kaki diabetikum. Dan ini sering dan banyak sekali kasus-kasus awalnya karena kapalan, karena perubahan bentuk kakinya. Dan keempat ini adalah faktor kontribusi besar terjadinya sakit diabetikum. Kalau kita melihat bahwa loops gitu ya, nah kalau kita melihat bahwa loops itu sendiri atau neuropati sendiri kehilangannya, ya kita tahu bahwa kehilangan ini bermacam ragam gitu ya. Salah satunya ada neuropatik sensorik, berarti pasiennya nggak berasa sama sekali, atau neuropatik motorik terjadi perubahan bentuk kakinya atau otonom ya tiba-tiba kulitnya kering ya kemudian bulu rambutnya hilang ya kemudian mudah bersisik ya pecah-pecah visuram ya kemudian terakhir berubah menjadi kapalan dan ini trias ini pada pasien-pasien dengan diabetik ya khususnya neuropatik pasti akan terjadi perubahan seperti ini yang menyebabkan nanti akhirnya terjadi ulkusak diabetikum. Nah, kemudian yang kedua adalah peripheral artery disease atau PAD. Karena penyempatan si lumen pembuluh darahnya ya menyebabkan salah satunya ada karena dia stenosis pembuluh darahnya atau kekakuan atau adanya arteriosklerosis ya. Karena penumpukan nih dari si pasiennya mungkin hiperlipidemia yang menyebabkan lama-lama aliran darah dan sebagainya nggak nyampe ke bagian perifer yang menyebabkan nekrosis secara mendadak dalam waktu. Kalau nggak tertangani dengan baik, otomatis ini akan menjadi salah satu besar terjadinya kehilangan kakinya. Karena apa? Pembuluh darahnya nggak baik nih di situ. Otomatis kalau nggak baik,
mau kita rawat seperti apapun, otomatis pasiennya nggak sembuh karena permasalahan ada pembuluh darahnya. Jadi perbaikilah pembuluh darahnya agar apa? Infeksinya tertangani dengan baik, vaskularitasnya oke, otomatis proses penyembuhan luka akan berjalan dengan semestinya, ya, dengan baik tentunya. Kemudian untuk mendeteksi, ya, jadi salah satu kalau kita pasien diabetik di Walker sendiri, ya kita lakukan namanya deteksi dini, atau kita lakukan asesmen secara holistik atau komprehensif. Dengan cara apa? Kita cek vaskularisasinya, baik atau enggak nih vaskularisasinya. Ada gangguan enggak? Atau adanya mengarah ke peripheral artery disease, atau adanya mengarah ke insufisiensi. Dengan cara apa? Kita cek menggunakan ankle brachial index atau AB. Atau kalau misalnya Bapak Ibu familiar dengan ABPI, ankle brachial pressure index, dengan apa? Kita bagikan tekanan dengan kita cek secara Doppler vascular, ya, bagi tekanan ankle, ya, yang paling tertinggi sistolika dengan tekanan brachial. Kemudian kita cek, ya. Ini salah satu contohnya, ya. Pasien dengan diabetik kita lakukan pemeriksaan ABPI 4 sisi, ya. Jadi ini alat mesin semuanya yang jalan. Jadi kita tinggal pasang, kemudian dia nanti akan jalan, kemudian berhenti sendiri untuk melihat hasilnya. Apakah adanya stenosis atau enggak pada si pembuluh darahnya. Kemudian baru ini hasil juga bisa kita print. Ya. Jadi kita print, nanti kita lihat nanti kurvanya. Apakah adanya stenosis atau enggak. Dilihat dari apa? Jadi lihat dari kurvanya. Apakah nanti hasilnya ada monofasik, biofasik, atau trifasik. Normalnya pada pasien-pasien dengan kondisi pembuluh darah yang baik, yaitu seperti gambar EKG Bapak Ibu, ya. Jadi ada dikenal dengan nama trifasik. Efisiensi atau pasien-pasien dengan peripheral artery atau pasien-pasien ada kekakuan pada silumnya pembuluh darahnya, itu munculnya ada bifasik atau monofasik. Jadi cuma saja gelombang saja. Yang mana gelombangnya? Yang model seperti ini Bapak ini. Nah ini, ya, ini gelombangnya dia. Yang kita apa namanya tripasik, ini dia, ya, ini kemudian muncul lagi, ya. Jadi ada tiga satuan ini, 1, 2, 3, seperti gambar PQRST. Itu tripasik berarti normal. Kalau misalnya nggak muncul tiga seperti PQRST, ya, berarti dia modelnya, ya, apakah terjadi bifasik atau monofasik dilihat dari si hasil gelombangnya tersebut. Kemudian dari ABPI juga kita bisa melihat ini hasilnya, ya, mengarahnya kemana nih dari hasilnya, ya. Kalau misal kita lihat ini, ya, sesuai rekomendasi, ya, ya, lebih normalnya 1, kita udah normal, berarti lebih dari 1, ya, atau 1,2 lebih, berarti adanya vessel yang mengeras. Bisa jadi seperti itu, bisa, ya, vessel yang mengeras. Ya, ini dia pulse hike, ya, vessel yang mengeras dari lumen pembuluh darah yang mengeras. Nah, pasien-pasien dengan diabetik ini sering terjadi, otomatis dengan umur yang tidak muda, gitu ya, lebih dari 50 tahun, ya, kita wajib melakukan screening untuk melihat status vaskularitasasi kita, baik atau enggak. Ya, itu merupakan salah satu deteksi dini yang kita lakukan di Walker Center. Ya, tujuannya apa? Kita bisa meminimalkan, kita bisa merencanakan manajemen atau tindakan selanjutnya untuk pasiennya. Ya, kalau misalnya hasilnya mengarah ke PAD, ya, berarti kita kolaborasi lah untuk ke vaskularisasinya. Kalau mengarahnya adanya insufisiensi, bagaimana nanti insufisiensi ini dapat tertangani dengan baik agar tidak terjadi luka di kemudian harinya. Atau kalau misalnya jadi luka bisa membantu, ya, dengan tindakan kompresi. Ya. Kemudian ini ada beberapa guideline Bapak Ibu tentang bagaimana cara mencegah luka kaki diabetikum. Ya, guideline cukup sederhana. IWGDF sudah ngasih tahu yang pertama harus cek identifikasi risikonya. Dengan apa? Bapak Ibu bisa menggunakan screening yang paling gampang, menggunakan INLO 60 Second Diabetic Foot Screen Assessment. Kenapa? Ini cuma 60 detik, ya, yang dilakukan. Yang dicek apa? Dicek cuma ada 3 kategori, ya, 4 kategori, maaf. Yang pertama cek kulitnya, yang kedua cek lupsnya atau kehilangan sensasi persepsinya, ya, kita melakukan cek monofilament test, ya. Kemudian kita cek ada nggak pasiennya peripheral artery disease atau PAD, ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah cek struktur bentuk kakinya, ya. Ada deformitas atau enggak. Nah, dari keempat ini nanti kita kategorikan Bapak Ibu sesuai dengan faktor risikonya. Apakah nanti risiko rendah, ya, risiko sangat rendah, risiko sedang, risiko tinggi, atau urgensi. Kalau sudah jadi luka berarti sudah urgens, berarti harus cepat ditangani. Ya, itu merupakan
cara mengecek indosektisekan. Ya, ada 4. Cara gimana, Bapak Ibu? Nanti akan ada form di belakangnya. Kemudian yang kedua ada infeksi. Ya, kita cek secara keseluruhan bentuk kakinya. Ya, jangan lupa terutama saat menggunakan sandal atau alas kaki. Ya, dicek dalamnya ada fines enggak, ada batu kerikil kayak yang menancap atau yang tertinggal di dalamnya. Kemudian edukasi jangan lupa pada pasien. Kita tahu pada pasien-pasien dengan diabetes susah sekali untuk kita lakukan edukasi. Jadi kolaboratif ya, ikutkan keluarganya, caregivernya, sama-sama kita melakukan perawatan bersama-sama untuk pasien-pasien dengan diabetes. Dan pasien diabetes harus disadarkan bahwa memang dia sudah terjadi diabetes, sudah terjadi hiperglikemik, bagaimana manajemen behavior terapinya dapat tertangani dengan baik. Ya. Kemudian yang keempat adalah penggunaan alas kaki. Nah, alas kaki yang digunakan ada alas kaki yang sesuai dengan bentuk kakinya. Karena kalau nggak sesuai dengan bentuk kakinya, otomatis akan terjadi gesekan terus-menerus nih Bapak Ibu. Terutama pada si ujung-ujung nih, ya, ujung-ujung si kakinya, ya, atau pada lateral si kakinya, ya, yang menyebabkan nanti terjadi kalus atau kapalan. Kemudian untuk tata laksananya agar semuanya tercapai, ya, pasiennya bisa melakukan perawatan kaki, ya, perawatan kaki merupakan hal yang mendasar untuk pasien diabetes tanpa luka maupun after terjadi luka. Artinya apa? Post sudah healing. Yang dilakukan ada dikenal dengan nama diabetik spa diabetes atau spa kaki diabetes. Nah, ini dia Bapak Ibu, pengkajian INLU-nya. Ya. Jadi ada yang 4 yang dikaji tadi ya, ada kulitnya ya, kemudian pemeriksaan loops-nya ya, menggunakan monofilament kemudian cek perifer artery disease-nya atau PAD-nya ya, kemudian baru cek perubahan bentuk kaki dan sepatu yang digunakan. Nah, keempat ini nanti kita cek nih ada atau enggak gitu ya. Kalau misalnya ada, berarti nanti di checklist gitu ya, resikonya ya, patologis, abnormal atau enggak, nanti baru kita masukkan ke bagian risikonya. Ya, risikonya masukkan risiko mana, kemudian nanti rekomendasinya seperti apa. Nah, di WellCare ya kita sudah melakukan ini ya namanya diabetic food care ya senternya. Jadi pasien ini sudah kita lakukan screening ya, kemudian kita lihat rekomendasi baru kita lakukan perawatan kakinya dengan cara diabetic foot spa. Mungkin masalahnya ada di langkah sebelumnya. Sebelum lotion bisa bekerja, kulit harus bebas dari tumpukan sel mati. Metrovazin Natural Scrub bantu bersihkan kulit dengan butiran halus dari buah merah Papua lembut dan aman untuk kulit sensitif. Setelah itu, oleskan Metrovazin Natural Lotion biar nutrisi terserap maksimal. Kulit jadi lebih lembut, lembat, dan sehat alami. Scrub dulu, baru lotion rahasia kulit lembab tahan lama dari Metrovazin Natural. Oke ya, jadi dicuci, di-scrub dulu ya, kemudian cuci, kemudian kasih lotionnya ya agar moist atau tetap lembab kondisi kulit pada pasien-pasien Udah dengan rajin diabetes. pakai Ya, kemudian kalau nanti kita cek nih secara keseluruhan ya, ada kalusnya enggak? Kalau misalnya ada kalus, kita lakukan penanganan si kalusnya. Ya, kita tipiskan kalusnya. Dan ini merupakan tindakan secara profesional. Jadi pasiennya nggak boleh sama sekali lakukan sendiri. Jadi harus datang ke tenaga profesional atau tenaga kesehatan untuk manajemen atau kalusnya tersendiri harus dihilangkan. Ya, untuk kalusnya. Kemudian kalau misalnya kukunya terjadi penumpukan atau terjadi infeksi jamur atau onychomosis, berarti itu harus dirawat. Ya, ini salah satunya ya, kita rawat. Nah, ini kita apa namanya green ya untuk menghilangkan si onychomosisnya. Kemudian pasien disarankan untuk dioleskan ya obat anti jamur ya selama 3 sampai 6 bulan pada si kukunya untuk menghilangkan si jamurnya. Kemudian baru kita terakhir lakukan perawatan kaki. Nah, pada pasien dengan diabetik sering terjadi diabetic foot syndrome ya, kering, kemudian besisik ya, kemudian tiba-tiba mengkilat ya, atau timbulnya fisura ya, atau retak-retak ya pada si heelsnya ya. Jadi tetap dirawat kulitnya. Atau tiba-tiba terjadi post inflammation hiperpigmentasi atau P. Itu sering terjadi pada pasien-pasien dengan diabetic syndrome atau hiperpigmentasi pada kulit-kulitnya sekitarnya. Ya, ini. Jadi harus tetap dilakukan perawatan dengan baik. Bagaimana cara memilih skincare-nya yang baik pada pasien-pasien dengan diabetes. Ya, ini punya kasus kita pasien dengan kulit kering ya, pasien dengan diabetik ya.
Nih ya, patologinya kulitnya kering nih sekitarnya, kita lihat ya. Ini kering. Nah, ini sering terjadi Bapak Ibu. Contohnya seperti ini nih. Ya, pada pasien dengan diabetik. Ya, bentuknya mikroluka ya, bentuknya seperti ini. Nah, lama-lama kalau ini tidak dilakukan, tidak diatasin, akan terjadi penumpukan si epidermalnya di atasnya. Ya, numpuk-numpuk ya, terakhir terjadi penumpukan jamur. Tiba-tiba gatal dan sebagainya. Nah, jadi untuk ngatasinya ini biar nggak jadi seperti ini ya, dilakukanlah salah satunya apa? Perawatan kaki. Jadi biar dia perawatan skincare-nya masuk dengan baik, berarti ini harus dihilangkan terlebih dahulu. Caranya gimana? Disekrap dulu. Ini sekrap. Ya, kita sekrap. Sekrapnya cari yang bahannya lembut, jangan bahannya yang kasar. Kenapa? Pasien-pasien dengan diabetes akan terjadi sensitif kulitnya itu lebih tinggi. Jadi cari bahan yang lembut. Ya, jadi di scrub cari yang lembut ya, kemudian kita aplikasikan si healthy lotion tadi. Ya, diabetik. Ya, kasih healthy lotion ya. Kemudian ini jadinya afternya setelah dia penggunaan ya kurang lebih 2 minggu ya, kulitnya balik lagi nih ya seperti sedia kala. Jadi nggak ada muncul lagi kering-kering. Ya, dilakukan pada pasien-pasien dengan kulitnya yang kering. Scrub dulu baru dikasih lotionnya. Kemudian kasus lainnya pada pasien dengan kalus. Tadi ya harus kalau misalnya kalus berarti ada penebalan pada si daerah struktur kulitnya, terutama di daerah tulang-tulang yang menonjol ya, ditambah dengan adanya gesekan dari sepatunya atau alas kakinya. Nah, pada pasien-pasien dengan yang diabetik dengan kalus ini atau neuropati diabetik ya seperti ini, cek dulu alas kakinya sesuai atau enggak dengan bentuk kakinya. Kalau enggak sesuai berarti harus diganti alas kakinya ya atau ditambahkan dengan insol tambahan agar tidak terjadi kalus tersebut ya. Jadi ini harus datang ke tenaga kesehatan ya. Kalau di kita tenaga kesehatan nanti kita cuci terlebih dahulu, kemudian kita kikis tadi seperti video sebelumnya ya, kita kikis untuk si kalusnya, kemudian kita cek sepatunya bener nggak, sesuai nggak dengan bentuk kakinya, atau sepatunya mudah terjadi traumatik nggak karena terjadi penumpukan kalus seperti ini ya, kita cek sepatu yang digunakan karena kontribusi terbesar nih terjadinya si kalus tersebut ya. Kemudian pasien ini juga serosis ya, kering ya, terutama pada pasien-pasien dengan sudah perubahan bentuk kaki ya. Kalau kita lihat fotonya, ini perubahan ini terjadi nih, penurunan pada si struktur tulangnya bagian falangsnya. Otomatis ini akan jadi kontribusi. Otomatis yang ini nih Bapak Ibu, kalau dia jalan ini jadi tumpuan paling besar, kegesek terus menerus, jadilah kulitnya kering ya, jadinya kalus atau tiba-tiba kalusnya pecah jadi luka ya. Awalnya seperti itu karena si struktur tulangnya yang memang sudah turun ya, jadi harus dilindungi ini ya. Jadi setelah dikeringkan ya, sudah dilakukan perawatan ya, dikasih nanti terakhir namanya offloading untuk mencegah biar ini ya tidak terjadi pembentukan terus-menerus pada si kalusnya atau kapalannya ya. Kalau nggak dikasih otomatis akan menyebabkan luka. Berarti ini harus dikasih lindungin, kita kasih pelindung ya, bisa menggunakan offloading tambahan seperti insole ya, bisa dari bahan yang silikon. Jadi cari memang khusus buat yang bagian sampingnya saja. Banyak kok dijual Bapak Ibu modelnya. Banyak sekali untuk insole tambahan ya. Oke, ini referensinya Bapak dan Ibu ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Karlina.